Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Beni Purwanti, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika imaging. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai rekonstruksi citra brain pada CT scan menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Pradana Setiawan dengan NIM belakang 48, ada Oktavina Dwi Nuraini dengan NIM belakang 55, Desti Rizky Soleha dengan NIM belakang 49, dan saya Davina W. Bitalianti dengan NIM belakang 50, dan juga ada Ahmad Yuda Prayogi dengan NIM belakang 44. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum ini. Mungkin bisa di next slide. Jadi yang pertama tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan metode dari image rekonstruksi citra CT scan, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja masing-masing metode image rekonstruksi citra CT scan. Pada praktikum ini kita memerlukan alat dan bahan seperti yang pertama, aplikasi rekonstruksi citra, fotografi CT scan kepala, aplikasi MATLAB, Notepad, komputer, dan juga referensi koefisien atenuasi. Mungkin di sini ditampilkan next slide, referensi koefisien atenuasi yang kita gunakan ada fokus pada jaringan kepala. Pada layar kita lihat bahwa ini merupakan referensi yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori yang menjadi landasan pada praktikum kali ini. Nah, jadi, CT scan bekerja berdasarkan berkurangnya intensitas sinar X saat melewati jaringan. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Beer-Lambert yang menyatakan bahwa intensitas sinar berkurang secara eksponensial sesuai ketebalan dan sifat material yang dilaluinya. Perbedaan kemampuan jaringan dalam menyerap sinar X memungkinkan sistem CT membedakan struktur anatomi secara visual, misalnya tulang yang tampak lebih terang karena memiliki kemampuan menyerap sinar X yang lebih tinggi. Variasi atenuasi ini ditangkap detektor sebagai data proyeksi yang kemudian akan diolah menjadi sinogram dan kemudian direkonstruksi menjadi citra anatomi. Nah, selanjutnya, koefisien atenuasi ini menyatakan seberapa besar jaringan mampu menyerap sinar X. Jaringan padat seperti tulang memiliki koefisien atenuasi tinggi sehingga tampak terang, sedangkan jaringan berdensitas rendah memiliki koefisien atenuasi yang lebih kecil dan tampak gelap. Perbedaan koefisien atenuasi inilah yang membentuk kontras pada citra CT. Nah, nilai X mu juga berkaitan dengan skala Hounsfield unit yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis jaringan berdasarkan densitasnya. Nah, selanjutnya, CT scan akan melakukan pengambilan proyeksi dari banyak sudut sehingga menghasilkan data mentah lengkap untuk pembentukan sinogram. Setiap proyeksi merupakan penjumlahan nilai koefisien atenuasi sepanjang jalur sinar. Inilah yang dinamakan dari data proyeksi. Setiap jenis jaringan menghasilkan pola proyeksi yang berbeda sehingga struktur anatomi dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik penyerapan sinar. Jika data proyeksi tidak akurat atau mengandung noise, maka hasil rekonstruksi citra juga akan terganggu. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih alur kerja praktikum dan juga apa hasil yang telah kita temukan setelah praktikum ini. Hasil yang pertama, kami mengambil sebuah citra dari CT kepala asli dengan format dalam bentuk PNG ataupun JPEG sebagai bahan kami input untuk sebelum kami masukkan matriks atenuasi nanti. Nah, hasil kedua, kami membuat matriks ukuran 51 kali 51 menggunakan MATLAB sebagai bentuk representasi numeric matrix yang memuat nilai koefisien atenuasi per voxel. Jadi gambar tadi kami bentuk ulang konversi dalam bentuk nilai koefisien. Nah, selanjutnya berikut merupakan input kode MATLAB yang kami gunakan, di mana justifikasi kode yang kami gunakan yang pertama itu otomatis dan juga efisien, yang kedua akurat dan juga konsisten, yang ketiga sebagai bentuk pengolahan citra sehingga mendukung adanya resize, grayscale, dan juga normalisasi citra dengan mudah. Yang keempat ada visualisasi langsung karena ada distribusi MU, dapat dilihat secara langsung dengan heatmap ataupun image SC, dan juga explore dan skalabilitas data siap pakai untuk simulasi CT. Nah, hasil ketiga, dari data yang kami temukan tadi menggunakan kode MATLAB tadi, kami salin dalam bentuk dalam aplikasi Notepad, lalu kami save file data dalam format .dat gitu, dalam bentuk matrix yang kami simpan. Nah, hasil keempat yang kami temukan, kami melakukan tampilan dalam bentuk aplikasi Translate to Rotate ataupun sinogram, di mana sinogram ini merupakan hasil pemindahan proyeksi sebelum dilakukan rekonstruksi citra menggunakan aplikasi Translate to Rotate dan unggah file yang kami dapatkan tadi dalam bentuk Notepad dan menyimpan dalam bentuk .add. Nah, ini merupakan hasil proses penggunaan aplikasi Translate tadi, di mana ini merupakan bentuk proses, dan kita akan menunggu sampai titik 75 ini menjadi titik 100. Berikut merupakan gambaran prosesnya. Nah, di sini dapat dilihat sinogramnya, yaitu data yang berhasil kelompok kami ambil.
Nah, selanjutnya hasil 5 adalah hasil rekonstruksi citra, di mana citra yang dihasilkan itu berdasarkan algoritma rekonstruksi setelah memproses sinogram. Menggunakan aplikasi City Imager, dan kami mengunggah file dalam bentuk hasil tadi, dan didapatkan seperti berikut. Lalu untuk prosesnya sendiri, kami akan mengupload file dalam bentuk lalu kami akan melakukan processing, dan kami akan melakukan analis seperti itu, ataupun analisis. Dan jangan lupa untuk log conversionnya kami ubah dalam bentuk projection. Dan berikut merupakan hasilnya, dan kami akan melakukan analisis, dan berikut kami proses menganalisis dari kelompok kami. Dan berikut hasil keenam, kami membandingkan perbandingan citra asli dan juga hasil setelah rekonstruksi. Di samping kiri merupakan citra asli, dan sedangkan di samping kanan hasil rekonstruksi terlihat seperti ada penurunan detail dan juga resolusi spasial. Nah, untuk hasil 7 sendiri, kami akan membahas bagaimana sih distribusi intensitas berdasarkan jaringan. Pada yang pertama, di sini air ataupun di udara memiliki nilai atenuasi 0,00. Hal tersebut selaras dengan teori. Nah, untuk tulang ataupun bone sendiri memiliki nilai atenuasi 0,009, sehingga lebih tinggi karena memiliki nilai atenuasi yang lebih tinggi sesuai teori juga. Dan pada brain gray memiliki nilai atenuasi sekitar 0,005, sedangkan untuk brain wet memiliki nilai atenuasi 0,003. Untuk selanjutnya, pada ventricle lateral memiliki nilai atenuasi berkisar antara 0,002 sampai 0,003. Dan berikut merupakan fitur tambahan atau fitur pelengkap pada aplikasi City Imager, di mana kita bisa melakukan back invert. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dan analisa hasil. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas rekonstruksi citra CT scan. Nah, kualitas rekonstruksi citra CT scan itu dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari akuisisi data hingga pemrosesan numerik. Jumlah dan distribusi sudut proyeksi menjadi faktor yang terbesar, yaitu dengan proyeksi yang padat menghasilkan citra yang lebih tajam, sedangkan undersampling memunculkan streak dan hilangnya detail. Kemudian, resolusi matriks juga berperan dengan ukuran kecil seperti 51 kali 51 dengan menurunkan ketelitian spasial dan menimbulkan pixelation. Sementara resolusi tinggi memberikan representasi anatomi yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu faktor noise pada proyeksi, baik dari statistik foton maupun gangguan detektor dapat diperkuat oleh FBP dan menurunkan kualitas citra, sehingga diperlukan filtering atau iterative reconstruction. Ketepatan nilai koefisien atenuasi juga memastikan kontras yang realistis, sedangkan pemilihan filter FBP menentukan keseimbangan antara ketajaman tepi dan tingkat noise. Faktor lain seperti kualitas detektor, beam hardening, gerakan objek, partial volume effect, dan kesalahan numerik turut juga untuk mempengaruhi citra akhir, masing-masing dengan strategi mitigasi seperti kalibrasi, filtrasi sinar X, motion compensation, peningkatan resolusi, serta presisi numerik. Secara keseluruhan, kualitas citra CT scan merupakan hasil optimalisasi berbagai faktor agar diperoleh rekonstruksi yang akurat dan dapat diandalkan untuk diagnosis maupun penelitian. Boleh next? Nah, selanjutnya artefak pada citra CT scan. Artefak sendiri merupakan pola atau distorsi yang tidak mewakili anatomi asli dan dapat menurunkan kualitas interpretasi. Dalam rekonstruksi CT scan, artefak muncul akibat keterbatasan fisik sinar X, kesalahan detektor, gerakan objek, ataupun proses numerik. Nah, berikut merupakan contoh jenis artefak. Yang pertama ada beam hardening dengan ciri visual area gelap atau garis di sekitar struktur padat. Kemudian ada streak atau start artifact dengan ciri visual garis-garis terang atau gelap yang memancar seperti bintang, muncul di antara dua objek yang padat. Kemudian yang ketiga ada ring artifact dengan ciri visual cincin konsentris yang terpusat di tengah citra. Kemudian ada motion artifact dengan ciri visual citra kabur, garis-garis horizontal atau diagonal. Kemudian ada partial volume artifact dengan ciri visual batasan tepi tumpul. Kemudian ada beam scattering dengan ciri visual low frequency shading dan penurunan kontras secara umum. Kemudian ada metal artifact dengan ciri visual streak yang kuat dan distorsi parah di sekitar objek. Kemudian yang terakhir adalah transition artifact dengan ciri visual distorsi yang kuat di tepi gambar, sering berupa banding terang gelap. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai filter dalam CT scan. Filter dalam CT scan, di mana pada pemilihan kernel atau filter dalam metode FBP ini menentukan karakteristik citra, khususnya dalam trade-off antara ketajaman dan tingkat noise, di mana kita memiliki 4 jenis filter, maksudnya 3 jenis filter, di mana jenis filter itu yang pertama ada Ramlock, terus yang kedua shape logam, dan yang terakhir itu ada smooth filter. Nah, jenis-jenis filter ini itu memiliki
frekuensi yang berbeda-beda, serta efek dan kegunaan klinis yang juga berbeda-beda. Di mana pemilihan filter ini harus tepat dan disesuaikan dengan tujuan diagnostiknya. Penggunaan filter tajam untuk jaringan lunak itu dapat meningkatkan noise yang mengganggu, sementara penggunaan filter halus untuk tulang akan menghilangkan detail faktur. Nah, next selanjutnya di mana terdapat signifikasi dan rekomendasi praktikum, di mana praktikum rekonstruksi citra CT scan ini memiliki signifikasi yang tinggi bagi mahasiswa karena berhasil mereplikasi seluruh alur pembentukan citra CT secara numerik, mulai dari representasi objek atau phantom melalui koefisien atenuasi hingga rekonstruksi akhir menggunakan prinsip filter back projection. Lalu rekomendasi untuk praktikum sendiri yang pertama melakukan variasi parameter secara kuantitatif serta mengubah jumlah sudut proyeksi dan resolusi matriks. Misalnya dari yang sebelumnya kita melakukan percobaan dengan 51 kali 51 mungkin bisa diubah menggunakan matriks 128 dikali 128. Selanjutnya yang kedua adalah eksperimen komparatif filter, di mana sinogram yang sama direkonstruksi menggunakan minimal 3 jenis filter berbeda, misalnya Ramlock, shape logam, dan Hanning. Next. Oke, kesimpulannya, praktikum rekonstruksi citra CT scan ini memberikan manfaat utama berupa penguatan pemahaman konsep fisika fundamental CT, khususnya bagaimana hukum Berlambert mengikat koefisien atenuasi pada jaringan dengan intensitas citra akhir. Melalui replikasi numerik alur rekonstruksi FBP dari sinogram hingga menjadi citra jadi, mahasiswa memperoleh wawasan mendalam mengenai proses pengolahan data. Manfaat terbesar praktikum ini sendiri adalah peningkatan kompetensi teknis dan analitis dalam mengevaluasi kualitas citra, yaitu kemampuan untuk memahami fungsi filter dalam menyeimbangkan ketajaman dibandingkan dengan noise, serta mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab munculnya berbagai artefak seperti streak dan beam hardening yang merupakan keterampilan esensial untuk menjamin keakuratan diagnosis di lingkungan klinis. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi rekonstruksi citra pada CT scan. Dan mungkin terima kasih kepada Ibu Weni Purwanti selaku dosen mata kuliah Praktikum Fisika Imaging yang telah melihat video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.